sudah satu apa namanya install apa namanya Notepad ada plus ada satunya pakai full prepaid itu ya yang lain lah namanya bukan hanya itu ya. Tuh sekarang apa namanya gua ada data dulu, tahu dulu itu ya cara menuliskan atau sebagainya ya. Saya buka dulu namanya Notepad plus ya di Notepad biasa itu. Itu ya secara umum kerangkanya programnya untuk bahasa web ya, itu ya. Satu di atas ada namanya tanda seru dompetnya HTML. Itu adalah suatu deklarasi ya. Saya mau pakai bahasanya HTML itu namanya itu ya. Di dalam web itu logikanya ada namanya default versi itu ya. Saya mau pakai bahasa itu aja. Kalau nggak digitukan, maka dianggap itu teksnya teks biasa, teks bahasa Indonesia biasa. Ya, di teks HTML itu lagi adalah suatu deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Namanya seperti itu. Suatu deklarasi ya. Ditulis aja seperti itu ya. Saya copy di nomor kertasnya. Saya tuh. Oke ya. Kelihatan di belakang. Dari depan. Selesai. Depan. Dari depan. Lagi di atas itu adalah suatu deklarasi itu ya, mengubah dokumen menjadi bahasa pemrograman web itu ya, HTML. Yang kedua untuk apa namanya itu dari kerangkanya tadi satu, setelah itu saya pakai HTML, maka ada setiap pembahasan HTML bahasa web itu harus ada berpasangan itu ya. Kalau misalkan di atas ada HTML, maka penutupnya harus ada di garis bawah. Penutupnya itu ciri khasnya pakai tanda miring, pakai garis miring itu ya, itu paket. Nah, kalau ada HTML, maka penutupnya juga harus ada seperti itu. Kalau saya mau bikin kepala tabel, kepala judul, maka harus selalu berpasangan, ada pasangannya itu ya. Di bahasa HTML-nya itu body, ya bodinya maka harus ada penutupnya juga. Nah, itu juga harus ada seperti itu. Kalau judul dan lain-lain. Ya, jadi yang harus menuliskan harus pakai. Ini kalau biasanya kalau anak program buat misalkan di sini pakai apa namanya itu HTML, nah itu ya. Nah, ini ya, maka di bawahnya biar tidak apa nanti lupa, biasanya dikasih pakai itu. Nah, biar tidak lupa itu maksudnya ya, pasangannya buka dan tutup. Nah, terus salah satu dipelajari bahasa-bahasanya satu-satu ya, bahasa-bahasanya teks HTML-nya sudah, HTML tak terbuka. Sekarang kita membicarakan masalah head-nya, kepalanya ya, sebenarnya ya. Apa itu head-nya itu? Itu adalah informasi meta tentang dokumen. Kerangkanya dia taruh di atas head-nya. Kasih dulu di apa? Dulu nanti biar bisa dijelaskan. Nanti nggak bingung. Ya,
kasih nama judulnya belajar awal. Belajar. Itu dulu. Kerangkanya dulu, website HTML-nya, terus HTML sama penutupnya. Titiknya di sini sama penutupnya. Kemudian titel, judul, titelnya saya kasih nama belajar HTML. Apa maksudnya dikasih titel seperti itu? Dan dijalankan nanti baru bisa. Tulis dulu. Tulis dulu di sini bebas ya, dalam seperti itu. Maka kita hanya pakai bahasa HTML, titiknya, kemudian judulnya. Body tidak usah dulu ya, isinya nggak usah. Hanya awalnya dulu. Body tidak usah dulu. Cara pun seperti itu. Cara tulisannya Pak, nggak ada bedanya dengan materi biasa gitu ya. Pak, mana warna-warnanya? Maksudnya ada warna-warnanya. Oh ya, bisa jadi itu ya, muncul itu ya, ada biru, ada hitam gitu ya. Kalau masih belum tersimpan ya memang itu masih biasa. Udah disimpan Pak, barulah muncul warna merah biru kuningnya itu gimana? Ciri khasnya bahasa program web itu ada warna-warna itu gitu ya. Pak, masih nggak biasa Pak? Ya iya, belum disimpan. Ya, kok pastinya masih ya dulu tambah tidak ada. Ya, jadi sekali lagi data itu apa? Deklarasinya, HTML, dan HTML tutup, buka tutup, terus adalah kita akan buat namanya hitnya tadi ya. Apa gunanya? Cara disimpankan, sifat masing-masing, pas, bekas, biasa, ada mau pilih banyak dokumen, silakan disimpan, ditaruh di folder mana terserah. Kalau tetap tersimpan Pak, kalau benar maka muncullah warna-warna tadi. Silakan disimpan. Saya banyak memori. Saya tukar yang ini yang biasanya tahun lalu. Saya kasih nama judul dasar HTML. Dasar HTML. Ya, body tidak usah dulu ya. Body tidak usah. Body tidak usah. Body. Pak, penulisannya tadi ya, HTML latar bawah. Ini titel Pak, boleh nggak samping? Boleh aja nggak apa-apa, di bawah nggak apa-apa. Terserah ya, ini harus pakai nanya apa-apanya. Kalau masih bisa, kan satu garis masih bisa Pak ya, digabung aja nggak apa-apa. Tapi kalau antara apa namanya, hitnya sama hitnya ini kan tidak mungkin jadi satu garis, tadi tersisa kan ada isinya. Kan tidak mungkin gitu ya. Jadi kalau titel sama itu kan bisa, jadi satu garis aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, nggak masalah ya. Suka-sukanya. Kalau orang jangan ngelirik ininya, tampilannya hasilnya. Ya, tampilannya itu apa? Tampilannya itu aja. Ngelirik isinya ya. Udah, cepat udah. Keluar orangnya udah. Belum, tunggu. Akan bergeser sendiri gitu ya. Duduknya, geser sendiri apa dan lain sebagainya. Sudah otomatis. Sudah, buat ya. Setelah itu kita buat bodinya ya. Nah, secara tadi untuk kerangkanya tadi HTML-nya sudah tutup, untuk judulnya sudah, hitnya di sini. Sekarang bodinya isinya tampilannya di dalamnya itu apa? Sedikit saja ya, body saja. Body, maka bentuknya adalah body itu. Silakan tambahi body. Ya, isinya apa ya? Kemudian body. Apa isinya? Jadi apa? Contohnya punya saya, kalau lalu contohnya saya kasih nama, karena saya buat ya profil pribadi misalkan hanya tulisan saja. Besar kecil nanti bisa silakan ya. Saya kasih itu gambarnya punya saya, bodinya terpisah. Saya kasih nama profil pribadi, nanti isinya halamannya ya. Ada nama saya.
saya, tempat tanggal saya, dinasnya, instansi, nomor HP, sudah banyak-banyak. Itu bisa ditambah-tambahin. Apa BR itu? BR itu menunjukkan dia adalah garis baru, ya. Garis baru BR. BR garis baru. BR break ya. Garis baru. Nanti akan saya dibagi di LMS modulnya. Coba dulu. BR break ya, break turun garis baru, jadi garis baru ya, jadi sebuah garis baru. Atau kalimat lain sudah seperti faktor dan kesertakan untuk apa namanya juga bisa diedit seperti itu. Kata banyak-banyak nama nih saya contoh aja. Tidak nama tadi. Sudah disimpan ya. Sudah disimpan, sekarang dibuka ke folder tempat penyimpanan. Ya, cara paling gampang, paling enak daripada kamu nanti satu. Kan saya mau buka caranya lewat browser langsung. Buka browsernya, boleh Google Chrome, boleh Mozilla, boleh apa, gitu ya. Nah, itu lama, harus hafal tempat-tempatnya tadi itu. Dari apa ini? Data D misalnya, UNED, mata kuliah urut. Coba itu ditulis satu-satu. Garis miring gitu ya. Cara gampang yang kedua, buka sekarang yang saya di sini data UNED muncul ya, ini dasar ya. Jadi tinggal diklik aja. Pas saya mau ganti yang lain apa silakan. Ya, open apa ya. Saya mau pakai Firefox, pakai Google Chrome apa lain silakan. Saya jalankan ya. Nanti kalau saya kasih apa tadi? Nama filenya dasar. Nah, itu dasar ya 2 kali ya. Lihat. Nah, muncul ya hasilnya, tampilannya sederhana. Mana judul tadi itu, hintnya tadi itu muncul di atas ya. Dasar HTML. Itu untuk pencariannya. Ya, bukan judul di sini gitu ya, bukan hintnya itu. Jadi hint itu untuk nama yang akan muncul di misalkan nyintek gitu maksudnya. Nah, maksudnya ya. Nah, itu isinya lah ya, kan pakai tadi itu ini yang penting. Nah, kalau mau diedit Pak, ya silakan diedit, ditambahin apa. Tambah lagi Pak, biar lagi apa silakan. Baru apa? Hanya penting keluar dulu. Nanti kita tinggal dimodifikasi apa dan lain sebagainya. Hasilnya seperti itu. Saya sajikan. Nah. Boleh diganti ya pabriknya ya, jangan pakai Mozilla ya, bisa Google, Microsoft Office dan lebih sebagainya. Silakan dipilih. Oke, dibandingkan sekali lagi ya, artikel
yang tadi itu sudah datangnya untuk di atas tadi ya. Wah, ya, untuk pencarian misalkan apa nyontek biasanya itu ya, klik muncul di atas. Daripada kosong sulit nggak bisa apa ini ya. Terus bodinya, isinya apa? Ada pribadi, apa? Kan selalu ada buka, selalu ada tutup kuncinya. Pakai Mozilla, Pak. Itu di save as lagi. Iya. Iya benar. Tadi TS. itu Oh. coba search apa aja itu aku simpan dia yang pertama pakai teks default. Oh iya iya. Coba ya. Formatnya ada Lupa. Oh iya. Sudah. File, save as. Di sini kalau normal text kan bisa jadi normal biasa. Nah, gimana? Ya. Kalau gitu ya dia gambar terbiasa. Iya Pak. Harus ada HTML kan? Dari HTML. Bisa. Enggak, coba. Enggak. Kita masih normal, masih teks ya. Teks dia jadi nomor biasa. Bahasanya mana? HTML, yo. Hypertext, markup, language, HTML. Kita pilih. Kalau sudah sukses, maka nama filenya di sini akan berbentuk apa namanya itu browsernya ya, gambarnya kayaknya browser ya. Pakai Mozilla, pakai Windows, gitu ya. Gambarnya berbentuk itu. Iya, coba bisa. Nah, ya kita katakan, kita jalan, berani jalan, bisa. Kita yang benar. Oh, ganti nama file. Enggak usah pakai spasi. Ganti nama. Enggak usah. nama file dan gitu. Enggak usah pakai spasi.
Ya, kita lanjut. Yang lain. Mana yang lain? Belum. Bisa. Oke, saya lanjut ya. Sekarang untuk bermain di bodinya. Kalau hanya sekedar deklarasi ada yang kali ya sudah seperti itu ya. Tidak ada masalah. Sekarang bermain di bodinya Pak. Tulisan tulisan kecil ini dibesarkan ya. Ini apa namanya, ada kepala, ada isi dan lain sebagainya ya. Di bagian bodi yang kita otaktif ya. Atau di sini bagian bodi. Kalau bodi P itu adalah menunjukkan dia akan menjadi suatu paragraf baru itu ya. Yang kedua BR tadi apa tadi BR menjadi garis itu ya. Dan sekarang membuat judul atau headingnya. Di sini ada H1 sampai dengan H6, pilih mana. Untuk judul misalkan tadi yang saya buat tadi Pak, di sini profil pribadi itu kalau tidak dikasih apa-apa ya tandanya kecil. Dia dianggap sebagai teks biasa, bukan sebagai judul. Itu loh ya. Nanti kalau ada isinya apa, ini bagian judul, ini bagian isi. Bukan judul yang di atas tadi loh ya. Ini judul untuk apa tadi? Untuk di webnya, gitu loh ya. Ini judul untuk di halamannya. Nah ya, levelnya Pak, mulai dari 1 sampai 6. Kan? Contohnya di sini. Judul dalam HTML judul itu ada H1, H2 sampai H6 ya. Harusnya digunakan untuk judul yang paling penting H1, H2 ya, yang paling atas itu gambarnya ya. Karena mesin pencarian nanti pasti mencari yang dari H1 dulu, lanjut ke H2, H3 seterusnya. Contoh tadi yang sudah kita buat, .html-nya ada, HTML-nya, bodinya sudah dijelaskan. Sekarang saya mau bikin tiga kalimat namanya, tiga paragraf itu maksudnya ya. Satu isinya Pak, identitas pribadi. Kasih judul ya. Saya kasih judul H1. Ya, saya itu H1 dari judulnya. Kalau instansi saya kasih H2, daftar mata kuliah H2. Biar tahu bedanya saja gitu ya. Kalau E1 nanti berapa ukurannya. Kenapa saya ingin besar semua, Pak, ini penting. Ini pribadi penting, tadi penting. Ya kali H1 semua. Kalau ingin ukurannya sama semua. Ya, terus saya kasih P, kemudian dikasih di sini ada namanya HR. HR itu pemisah konten. Biasanya itu ditampilkan dalam garis pembatas. Kalau Anda ingin berbentuk break Pak, jadi apa? Garis atau menjadi paragraf, ya sudah terpisah. Jadi ingin ada garisnya, hasilnya namanya HR tadi. Kita kerjakan. Yang dasar tadi, kita belajar HTML, body, saya buat sekarang ada namanya apa tadi? H1, ya. H1 judulnya. Saya kasih nama identitas pribadi. Misalkan saya kasih tutup seperti itu. Saya tuliskan pakai P atau pakai break terserah. Biasanya kalau break itu agak enggan gitu ya. Paragraf itu enak, nggak rapat. Saya juga pakai paragraf tulisannya P. Nama habis masa juga. Pakai apa lagi? Pakai paragraf lagi aja. Copy paste dan cepat. Apa gerakan? Saya masih cepat.
ya. Nah, apa tadi biar ada garisnya dikasih nama garis. Ya. Untuk depan garis. Kita di atas. Ya. Saya kasih H juga biar tujuh apa biar kelihatan bedanya. Oh, ada dua apa ya? Bagi terus mata kuliah ya karena ada contoh malah terserah ada contoh kan masing-masing kan mata kuliah pemrograman berbasis web berbasis ketik mau kan dia kelihatan kecil ya ini ya kelihatan kecil. Isi ya ada dulu ya bebas tidak apa nah, nanti kami tentu bebas.
Ini closing Itu Kak Anu ya. coba lihat. Itu di dulu. Ada pakai hal satu, munculnya ini besar ya, satu ya. Yang dua lebih kecil ya. Isinya, tadi ya tadi itu apa ya. Garis mengapa? Karena tadi saya kasih KR ya. Kalau KR Pak cuma terpakai ini nggak usah dihapus. Kalau yang beda lah, agak-agak ya. Agak-agak ya. Sama dengan beda. Karena konteksnya dari update bikin salah profil nomor mata kuliah ya kita nanti kurang ya. Saya mau K3 Pak, jadi akan dicoba mana yang cocok itu aja saya pilih ya. Misalnya terlalu besar, terlalu apa, jadi bukan ya lebih kecil lagi ya. Kan gitu ya. Dari kekuatan dengan tampilannya dengan yang namanya sesuai.
Sista Febriani. Dari mana? Bengkulu. Keluarga Denny. Bengkulu. Nadia. Wajah. Minggu lalu udah masuk. Masuk minggu lalu. Sudah masuk. Dari kelas ini PBT, pembelajaran berbantuan teknologi ya. Masuk mana? Apa? Presentasi. Apa saya baru masuk Wah. Minggu lalu masih pembekalan apa gitu kan? Apa ya? Minggu lalu masih pembekalan apa di pusat yang nggak ikut. Ini kalau nggak tahu apa saya mahasiswa apa ini dari mana? Dari mana? Dari Sumatera juga. Ya, oke. Masuk dari dalam alat saya. Dan salah dari mana ya? Ya, baik. Terus selanjutnya ada beberapa berita untuk teks ya, beberapa teks. Salah satu hampir sudah tinggal masalah apa namanya itu beberapa modifikasi dari teks gitu ya. Satu misalkan kalau ingin membuat teksnya tebal maka kita pakai B itu ya, yang tidak jauh beda dengan bahasa di Microsoft ya. Word, apa dan lain sebagainya. Kalau B berarti bold maka dibuat tebal. Kalau ada garis di bawah berarti bold, lain kan gitu ya. Kalau italic berarti pakai bahasa B. Big itu membuat besar, semua membuat kecil, dan dihapus, dimasukkan subscript. Apa subscript? Dengan superscript apa bedanya? Kalau subscript itu berarti super ya teman. Apa bedanya sub sama super? Kalau sub itu di bawah, ya super itu di atas, di pangkat gitu ya. Jadi office word. Iya lah, yang kedua. Apa namanya? Super ya. Super itu berarti di atas, gitu ya. Kalau sub berarti di bawah. Ya, gitu ya. Bawah dan di atas. Silakan dicoba, berarti tampilannya tadi dibuat tebal kah, miring kah, mungkin tahu cara menempatkannya. Silakan. Kalau big pak besar, itu kalau hanya satu tidak terlalu kelihatan, karena yang bisa besarkan ya. Nah, lipat Thailand, biar kelihatan besar. Jadi, kalau belakangnya saya kasih juga. Itu ya, ada lengkap dan depan. Kan hasilnya namanya Arif ya, agak beda ya dengan yang lain. Pak kurang besar pak, gimana lagi? Ya tambahin lagi ya, silakan. Tambah lagi pak, big lagi pak. Saya mau sangat besar, ya sudah silakan.
3 kali besar. Big-nya 3 kali, ya besar 3 kali. Nah, mau dikasih bold kan yang mana silakan aja dengan artinya udah bold juga apa dan sebagainya. Ya, mata kuliah dan buat bold 1 ya, satu orang aja. Nah, silakan. Nah, ini buat ada garisnya. Satu dibuat tali mana? Ada perubahan tadi. Nah, nama data Thailandnya sudah besar, karena bibitnya saya buat 3 kali gitu ya. Bibitnya 3 kali, kemudian mata kuliah saya kasih garis, pemrograman saya buat miring, metode numerik saya buat bold. Hanya sekedar modifikasi tulisan saja. Tanyakan, silakan coba. Coba yang lain, subscript, superscript, apa ya? Yang penting kalau bahasanya ada bisa. Ini tampilannya. Bold, ini tulisan bold. Nah, kalau apa namanya itu big jadi 2 kali besar, small diperkecil. Kalau subscript berarti di bawah, superscript berarti ke atas, subscribe berarti dikasih apa istilahnya itu ya, garis ya, seperti teksnya gitu ya. Nah,
Mungkin kalau keluar kali ini keluar ada Pak. Iya sih. Terus lanjut style. Warna kalian warna jenis hurufnya, warna dulu. Untuk mengatur warna ya pada tulisan kita menggunakan tag namanya font color ya, nama warnanya apa, kemudian ditutup jadi biasa ya warnanya apa. Beberapa contoh warna pada HTML itu contohnya ada black, hitam, merah dan sebagainya. Contoh sederhananya saya punya biasa HTML tutup bodinya sama hitnya, kemudian saya mau sekarang dibuatnya warna huruf warna gitu ya. Maka kasih warnanya bagaimana kan? Sekali lagi pakai apa tadi font ya, font biasa ya font. Kemudian colornya font color apa sama dengan tanda petik dua ini apa? Ya, merah, hijau dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang di tengah. Di tengahnya itu ya. Maka pasti ada penutup kan gitu ya. Nah, fontnya tadi. Maka tampilannya merah akan berwarna merah, hijau, kuning, biru, magenta dan lain sebagainya. Di baca program di apa namanya di network atau lain-lain itu silakan dicoba kasih warna. Font color warna dulu dari yang tadi. Itu ada yang belakangnya ada PR, ada yang nggak ada, itu bedanya apa? Mana? Itu yang untuk color cian. Yang paling terakhir ya tahu saya apa? Oh, Kalau kamu paling bawah ada lagi barisan enggak? Perlu dipisah enggak? oh, Itu paling terakhir loh. Iya. Kamu ngetik terakhir perlu denter enggak? Iya. Jauh sudah paling terakhir. Dikasih pakai siapa? Nah, namanya garis paling terakhir ya. Kan paling terakhir ini sudah. Tapi kalau di atas Pak tidak dikasih BR, nyambung pasti dengan yang atasnya. Ya karena baris terakhir, hanya kalau terakhir aja baris terakhir. Apa? Karena paling terakhir ya, kita tunjukkan aja hasilnya. Yang ini BR-nya dihapus Pak, biar dihapus ya kan bergabung antara ini dengan ini ya itu ya. Karena kan tidak bisa tidak diberi ya. Maka ini akan bergabung tulisan warna kuning dan tulisan warna hijau akan bergabung. Nah, seperti ini. Kan gitu. Sekarang kan paling terakhir juga. Paling terakhir itu sudah kan sudah diberi. Ini Pak terakhir ini tulisan biru muda. Kamu mau dipisah dengan setelahnya nggak ada kan? Pak maksudnya?
Dikasih tidak apa-apa. Atau garis terakhir. Ini stop dulu. Nanti otaknya kan apa bahasanya dulu. Nanti kalau kita sampai apa dan sebagainya link apa nanti musik gitu. Ini dasar dulu paham gitu ya, ini maksudnya ya. Nanti tugas akhirnya kamu yang dikumpulkan ke saya, yaitu filenya itu akan dirancang satu. Klik keluar ya. Desain webnya kamu. Saya, kenapa kalau hanya sekedar screenshotannya aja bikin di WordPress apa sekarang zamannya AI sekarang ya, nggak tunjuk perintah aja jadi. Tapi butuh bahasanya itu natanya aja ya. Yang dikumpulkan nanti tugasnya ke saya adalah filenya. Paham ya? File yang kamu ketik seperti saya tadi itu. File.html-nya itu yang dikumpulkan. Kalau tidak bisa CSS, kalau belum HTML. Kalau CSS itu hanya tambahannya dari HTML. Ya, pokoknya itu adalah HTML. JavaScript hanya itu hanya bagiannya, hanya mempercantik saja. Di batangnya, batang kod harus HTML. Struktur utamanya adalah HTML. Sekarang nanti Pak tulisannya Pak, tulisannya itu ya menuntut apa itu dari bentuknya seperti huruf Latin apa gitu biar apa itu nanti tambah-tambah itu lah di CSS dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kamu tidak bisa menambahi kalau belum ada HTML-nya jadi kalau rumah seperti ini rumah HTML itu apa Pak? Ya bangunan pokoknya ini saya tambahi kan saya modifikasi di situnya saya kasih itulah CSS, JavaScript dan lain-lainnya. Bisakah kamu nambah itu ada temboknya? Tidak mungkin itu logikanya. Saya, ini paling dasar adalah HTML. Nggak nambah-nambahinnya itu nanti. Mau dipercantik bagaimana temboknya urusanmu. Tapi mau nambahin mau gimana? Mau modifikasi temboknya tidak ada. Kan tidak mungkin. Ya, seperti saya pelan nanti paham. Ada yang mau terburu-buru, santai pelan-pelan ditanyakan. Ada suatu website, misalkan itu di Google ya, websitenya Pancasila.net, ini ya di kanan. Ya, itu di kanan. Ya, bahasanya itu ya. Nah, bahasanya itu. Bahasa HTML-nya. Itu bisa ditiru. Tinggal ganti isinya, ganti namanya. Itu sudah pada kita. Ini HTML, dokter HTML apa namanya? Hah? Kalau saya sebagai ahlinya bisa menarik, tak rusak gambarnya ini, sangat juga lain. Ya kan bisa aja kan hanya apa? Isinya diganti apa? Ya kan bisa aja kan ganti kan? Kan sama dengan kita dari website katanya apa? Ya masih kalau begini dulu kadang orang kalau orang-orang kreatif itu mau ini ya bisa pagi ini pengen tahu ini apa nih ini diapakan ya jadi itu.
cari satu-satu. Kalau sudah tahu, oh untuk ini pakainya di kopi, taruh tempat nilainya sendiri. Biasanya itu ditiru. Karena butuh terus terang kalau kan itu bahasa yang butuh kreativitas. Bagus ya tertarik saya ya kan dari di keuangan ya. Masukkan di dunia saya. Apapun resep itu bisa dicari bahasa ada yang lainnya ya. Silakan bicara apapun yang lain apa silakan cari. Ya.com ya, kitnya, body kelasnya, link-linknya, ini JavaScript-nya ya. Tuh. Ada yang tutup selesai. Sama, pokoknya sama, bisa ditelusuri. Ada yang belum keluar ya tadi? Nanti selanjutnya. Coba-coba, tidak mungkin bisa ngajari full ya, karena namanya seperti ini bahasa ini teknologi ya. Saya sekarang ngajar sekian Pak. Ya tahunya semalam Pak berubah lagi, ada lagi Pak terbaru. Itulah teknologi. Makanya butuh Anda yang harus aktif. Tidak bisa mengajarkan saya menggunakan Pak ini tidak bisa. Itu ya. Pak saya mau terbaru Pak. Pokoknya media pembelajaran berbasis teknologi. Pak saya, kamu harus pakai GeoGebra. Bukan karena mau pilih terbaru Pak dari mana Pak baru launching. Enggak boleh, itu kuno. Saya bebannya jauh pendam, lebih baik lebih bagus selesai. Karena apa? Pasti karya pun lebih bagus dari karya saya. Dosen itu hanya tahu itu apa ya dari pengalaman. Tapi waktunya itu lebih tidak ada. Nyari aplikasi terbaru apa, cari yang terbaru apa. Itulah yang punya banyak waktu adalah mahasiswa. Silakan. Skripsi kamu apa kamu? Ingin apa skripsi? Menggunakan game, pakai apa? Pakai aplikasi namanya Unity 3 dimensi. Ada 3 dimensi sekarang kan? Ada Pak gini-gini. Aku mahasiswa lebih tahu duluan. Oh ada yang 3 dimensi ya? Ada Pak. Ini 2 dimensi. Iya Pak 3 dimensi. Lagi. Yang lebih tahu adalah mahasiswa. Lagi bukan masalah teknologi ya, sangat cepat perubahannya ya. Baru minggu lalu seperti ini, waduh lagi terbaru ya, ada luar biasa. Untuk bicara masalah teknologi ya, kita sudah keluar seperti itu, tulisan-tulisan warna-warna. Pilih yang lain coba, ya tidak hanya merah, kuning, hijau, apa yang lain silakan. Ya, dipilih warna-warna umumnya di aplikasi, ya. Madura, dia biru, yellow, green, red, apa lagi biasanya? Apa? Oh biasanya pink, kalau bisa pink ya, bisa. Ada pink itu tidak baku ya. Apa? Grey ya, grey bisa ya, baru ya. Bisa grey ya, baru. Apa lagi? Pink bisa keluar? Bisa pink. Mana yang tahu? Kodenya itu ya, kodenya apa pink? Udah pink. Kalau bahasa C++ program ada tayangnya yang ada ya, M, C, B itu filenya blue, terus G filenya green. Dan coba coba lagi lebih bisa, juga hanya masalah warna ya, pilihan warna. Bebas, silakan. Dicicil lagi ya tugasnya dibikin, sekarang dipikirkan saya mau bikin apa Pak ya. Bayangkan ya, tidak seperti WordPress sudah ada template-nya di mana naruh foto, masih mendesain kosongan putih ya. Ini tak taruh foto, ini saya taruh apa, harus bisa mendesain. Taunya di running, klik-klik 2 kali set keluar. Saya kasih musik Pak, nggak apa-apa. Pengalaman dulu saya kasih
tentang musiknya ya. Karena saat itu waktu itu saya tahun berapa? Ya 2014. Belajarnya timnya lagunya Noah ya tadi itu anak-anak apa namanya ya gitu. Dikasih backsoundnya musiknya. Saat saya jadi klip 2 kali dengarkan musiknya. Bisa ya silakan. Yang satu Jawa ya tadi Jawa sama yang Sumatera Aceh dikasih apa namanya? Dikasih sorotan dah. Itu ada masing-masing. Nah, saya kan bertanya diri, mumpung terang ini, bertanya diri mumpung terang, mumpung saya tidak pulang. Biar rekor mau pulang. Ada kan? Nanti dasar paham ya caranya tadi ya. Lagi cara menyimpannya, cara runningnya, apa sebelumnya. Sebenarnya materi itu apa? Cuma apa yang ada di Google. Cara buat teksnya bergerak, cara buat melakukan apa sih tidak ada. Hanya masalah waktu belajar ya. Karena apa? Saya lebih dulu belajar daripada kamu itu aja bedanya. Ada. Lanjut ke depan. Dari dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.